wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara atau teman-temanmu, istri-istrimu, kemudian keluargamu, harta-hartamu, bisnismu yang kamu takut akan kerugiannya, rumah-rumah mewahmu, itu semua lebih kamu cintai, ya. Perhatikan ayatnya, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya. Allah katakan fatarabbasu, tunggu saja sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Ya. Jadi ayat tadi mengisyaratkan kewajiban kita untuk mencintai beliau. Di kewajiban pertama, mengenal beliau. Memang tidak ada perintah secara eksplisit di dalam Al-Quran kita untuk mencintai Allah, kita untuk mengenal Allah, ya. Yang ada perintah untuk mencintai Allah, tapi kita tidak akan bisa mencintai Rasul. Maksud saya, kita tidak akan bisa baik mencintai Allah maupun mencintai Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan beliau. Semakin kita kenal beliau, kita akan semakin cinta kepada beliau. Jadi kewajiban mengenal beliau itu adalah kewajiban yang sifatnya konsekuensi dari kewajiban mencintai. Ya, kita tidak akan bisa mencintai Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi. Nah, kemudian kewajiban kita yang ketiga kepada beliau adalah mengimani beliau. Sudah mengenal, dari kenal kemudian tumbuh kecintaan, dari kecintaan kemudian tumbuh keyakinan. Di kewajiban ketiga, mengimani apa saja yang datang dari beliau, apakah ucapannya ataukah perbuatannya, harus kita yakini bahwa itu semua adalah benar, dengan keyakinan yang 100%. Tidak boleh ada keraguan 0,5% sekalipun. Ya, batal keimanan kita kalau ada keraguan. Jadi begitu Allah ingatkan kita di dalam surat As-Saff, surat 61 ayat ke-10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku beritahu akan sebuah perniagaan, transaksi jual beli yang kalau kalian lakukan ini, Allah akan bebaskan kalian dari azab yang pedih. Isinya cuma 3 transaksinya. 1, tu'minuna billahi, hendaklah kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi
bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian senantiasa berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Ya, ini perintah untuk mengimani beliau dengan iman yang tadi full, tidak boleh ada keraguan sama sekali di dalamnya. Sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah ingatkan di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kita harus meyakini apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, tanpa ada reserve. Apakah dia tidak nampak, udah bukan level kita, ya, atau dia tidak logis, tidak logis, nggak ada urusan. Kita harus meyakini apa yang datang dari Rasul itu bulat-bulat, telan, jangan dikunyah-kunyah. Dikunyah-kunyah nanti pahit, kita muntahkan lagi. Tidak ada keharusan di dalam agama ini logis, tidak ada. Walaupun dari sekian banyak agama, dari sekian banyak isme yang ada di muka bumi ini, yang paling logis itu Islam. Tapi juga tidak harus 100% logis. Apalagi kalau sudah bicara yang namanya mukjizat itu. Mukjizat tidak ada yang logis. Ya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya, logikanya kan orang itu lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau, ada orang lahir yang enggak punya ayah, namanya Nabi Isa alaihi salam. Ya kan? Ya. Logikanya api kalau bertemu dengan air mati. Kan gitu. Ya. Tapi kalau Allah menghendaki, ada tuh api yang menyala di dalam laut. Ya. Kalau tidak salah di Florida apa di mana. Nanti bisa dibuka lagi di YouTube itu ya. Api menyala di dalam laut. Itu Allah jelaskan di dalam surat Tur ayat ke-6. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Wal bahril masjur, demi laut yang di dalamnya ada api. Logikanya di mana? Ya, banyak yang tidak logis gitu. Atau setidaknya logika kita belum mampu mencernanya. Yang sederhana sajalah ya. Kita misalnya batal wudu karena kentut gitu. Terus kenapa kalau kita wudu lagi memperbaharui wudu kita yang dibasuh wajah kita? Harusnya kan bukan wajah kita yang dibasuh, knalpot kita mestinya, kan gitu. Ya, logikanya apa nggak tahu kita ya, Nabi ajarin begitu, udah kita kerjakan. Gitu, ya. Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Terima semuanya, urusan yang lain belakangan. Ya. Nah, itu kewajiban kita yang ketiga. Kewajiban kita yang keempat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti beliau. Dan memang beliau dihadirkan ke tengah-tengah kita untuk menjadi top model. Ya. Dan ini satu keunggulan agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama maupun isme yang lain yang ada di dunia ini.
Ya. Jadi ada konsepnya namanya Al-Qur'an, tapi juga ada modelnya. Ya. Jadi kalau kita kesulitan memahami Al-Qur'an, tuh lihat modelnya itu. Ya, karena beliau adalah Al-Qur'an yang hidup. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Coba kita cari agama yang lain atau konsep yang lain, ya, ada enggak modelnya? Enggak ada. Ya. Yang ada hanya dalam Islam. Ini dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, katanya. Ikuti Nabi. Ya. Gitu. Beliau dihadirkan untuk menjadi model sehingga kita nggak perlu repot-repot cari contoh-contoh yang lain. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita ikuti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya, semampu kita, kecuali, ya, ada sedikit exception, sedikit pengecualian, tidak banyak. Namanya kecuali itu tidak pernah lebih banyak dari yang dikecualikan. Kecuali beberapa hal saja yang khusus untuk Nabi, tidak untuk kita. Ya, dan itu tidak banyak. Ya, ini ada, kalau dalam dunia kita ada hak prerogatif atau diskresi gitu ya. Misalnya seorang presiden saja. Presiden kan punya hak, ya, namanya misalnya grasi, amnesti, abolisi, ya. Kita nggak bisa memberikan pengampunan kepada orang yang sudah divonis, tapi presiden boleh, ya. Atau seorang polisi misalnya, selama dia pakai seragam polisi, dia punya hak diskresi namanya. Kalau ada lampu merah, ya, terus polisi itu membutuhkan yang ini harus jalan, ya, walaupun lampunya merah, polisi boleh bikin lampu merah itu jadi hijau, sekalipun nampak merah tapi jalan boleh. Kan bertentangan kan? Nah, itu hak diskresi. Atau sebaliknya, yang lampu hijau dibikin merah boleh, ya. Anggota DPR misalnya, dia punya hak imunitas, dia boleh ngomong apa saja dalam ruang lingkup tugasnya, dia tidak bisa dipidana, gitu. Namanya hak imunitas. Nabi SAW juga punya itu. Apa saja diantaranya? Misalnya beliau boleh menikah dengan istri lebih dari 4. Ya, kita hanya boleh maksimum 4, ya. Apalagi istri-istri beliau setelah beliau wafat tidak boleh dinikahi, ya. Tapi kalau istri sahabat boleh, istri kita boleh, ya. Apalagi Nabi SAW tidak boleh makan dari zakat, dari sedekah, tidak boleh. Kita boleh, ya. Terus Nabi makannya dari mana? Nabi makannya satu dari hasil usaha beliau sendiri atau dari istrinya Khadijah, ya. Yang kedua, kalau ada orang memberi hadiah, biasanya Nabi suka tanya, ini apa nih? Hadiah atau sedekah? Kalau sedekah Nabi tidak boleh makan, Nabi tidak boleh pakai, kasih orang. Tapi kalau hadiah boleh beliau, ya. Terus apalagi Nabi makan?
dari ghanimah. Ya, ini yang paling banyak dari ghanimah. Nabi kalau dikumpulin hartanya bisa miliaran. Ghanimahnya banyak sekali. Ya. Nah, itu exception. Selebihnya kita ikuti. Ya, baik dalam masalah ibadah maupun di dalam masalah kehidupan yang lain. Bagi kita para ayah, jadilah ayah seperti Nabi menjadi ayah kepada anak-anaknya. Kita para suami, jadilah suami seperti Nabi menjadi suami bagi istri-istrinya. Kalau kita sebagai guru, jadilah guru seperti Nabi menjadi guru kepada para sahabat. Kalau kita pedagang, jadilah pedagang seperti dulu Nabi berdagang. Kalau kita menjadi tentara, ya, jadilah kita tentara seperti dulu Nabi menjadi tentara. Gitu. Jadi enak, kita sudah punya model, tinggal ikutin doang. Ya. Nah, cuman kita kan masih sibuk aja mencari model-model yang lain yang enggak jelas. Ya. Padahal sudah ada contoh yang mesti kita contoh terbaik, beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita yang keempat, ya, mengikuti Nabi. Kemudian kewajiban kita yang kelima adalah mentaati Nabi. Ya, kalau tadi mengikuti itu lebih kepada karena kecintaan, karena idola, karena fans. Biasanya seorang fans itu selalu berusaha mengikuti apa-apa yang dilakukan dan apa-apa yang diikuti oleh orang yang diidolakannya. Ya. Nah, kalau mentaati ini lebih kepada kewajiban yang tidak ada pilihan, ya. Jadi ketika kita punya pilihan, kemudian Nabi SAW punya pilihan lain, maka kita harus mengorbankan pilihan kita untuk mengikuti apa yang sudah Nabi pilihkan. Itu namanya taat, ya. Dulu di masa Nabi SAW ada seorang laki-laki namanya Julaibib. Nanti boleh buka di internet, ya, Julaibib. Nah, Julaibib ini laki-laki yang suka mengganggu perempuan, suka mengganggu istri orang. Udah wajahnya juga tidak tampan. Jadi ketika itu orang kalau mendengar nama Julaibib, ya, perempuan kalau mendengar nama Julaibib itu udah bergidik, ini amit-amit gitu, ya. Kalau ada perempuan lewat pasti diganggu, ya. Nah, satu ketika Julaibib datang menghadap Nabi SAW dan menyatakan keislaman. Ya. Nah, melihat orang begini, Nabi langsung berpikir, ini orang model begini harus cepat-cepat dikawinin. Kalau enggak nanti bahaya. Gitu. Ya. Ditawarin lah, mau enggak kamu saya carikan istri? Oh, mau dia, gitu kan? Akhirnya Nabi cari siapa yang punya anak gadis. Datanglah Nabi ke satu keluarga yang punya anak gadis. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Bapak, Ibu, saya datang kemari ingin melamar putri Bapak. Oh, itu girangnya luar biasa itu. Karena di zaman itu menjadi mimpi orang, ya,
perempuan atau keluarga itu kalau dinikahi oleh Nabi. Itu bahkan di dalam surat At-Taubah itu ya dijelaskan ada 4 orang yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 orang perempuan, ya Rasulullah, jika engkau menghendaki, aku siap menjadi istrimu. Ya, dari 4 orang itu 1 yang Nabi nikahi, yang 3 tidak. Nah, jadi menjadi mimpi setiap keluarga. Apa? Dia mau ngaji juga kan? Oh iya. Nah. Ya. Nah, jadi udah, kalau orang kampung saya bilang tuh udah jingkrak itu orang. Ya. Anaknya mau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah terus tanya, terus kapan nih Rasulullah nikahnya? Ya. Nanti dulu, aku belum selesai ngomong. Terus maksudnya apa ya Rasulullah? Aku datang kemari meminta putrimu untuk Julaibib. Waduh, itu langit rasanya runtuh itu. Ya, orang tadi kalau mendengar nama Julaibib itu udah bergidik gitu, udah jijik gitu ya. Bingung lah nih si bapak, nih si ibu, gimana cara nolaknya ini? Ya, satu sisi yang meminta Nabi, sisi lain ya untuk Julaibib. Akhirnya diskusi lah nih bapak sama ibu. Ya, udah gini aja lah, kita kembalikan aja ke anak kita. Kalau dia mau ya silakan, enggak ya sudah. Akhirnya dia minta izin kepada Rasulullah untuk minta persetujuan dari anaknya. Begitu si ayah masuk menanyakan kepada anaknya, rupanya anaknya nguping waktu ayahnya bicara dengan Rasulullah SAW. Belum lagi bapaknya ngomong, anaknya duluan udah ngomong. Ya, ayah mau bicara begini dan begitu kan? Ya anak. Ya. Kemudian kata anaknya, wahai ayah, kalau Rasulullah SAW sudah memutuskan, maka tidak ada alasan aku untuk menolaknya. Gitu. Ya, pilihan Nabi SAW. Nah, tidak lama setelah mereka menikah ada jihad, ya, ada panggilan jihad dan Julaibib ikut di situ. Nah, udah perang beberapa hari pulang, komandannya laporan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, lapor, perang sudah kita selesaikan, alhamdulillah kita menangkan. Kata Nabi, ada yang gugur tidak? Lengkap tidak pasukannya? Siap Rasulullah, lengkap. Nabi tanya, kemana Julaibib? Oh iya, si komandan ini baru ingat, dialah satu-satunya yang syahid di antara kami. Oh ya. Nah, kalau punya suami syahid, istrinya aman. Kan orang yang syahid boleh mengajak 70 orang yang dia kehendaki. Gitu. Ya. Buah ketaatan kepada Rasulullah SAW. Ya. Baliknya ketika ketidaktaatan, buahnya beda lagi, ya. Sering jadi contoh tuh kasus perang Uhud. Nabi bilang kepada pasukan panah, nanti kalau Bapak Ibu pergi haji atau pergi umroh, biasanya salah satu tujuan city tournya itu ke Bukit Uhud. Jangan bayangin kayak kita gunung gede atau gunung Salak, enggak, cuman bukit kecil. Di situ dulu pernah terjadi perang Uhud. Ya, Nabi ingatkan kepada pasukan pemanah untuk tidak turun sebelum ada perintah. Nah, ini perang pertama, kaum muslimin menang. Nah, banyak ghanimah tuh berserakan. Ya. Nah, pasukan panah ini lupa dengan pesannya Nabi, jangan turun sebelum Nabi perintahkan.
Akhirnya mereka lupa, mereka turun, kemudian pasukan lawannya putar balik, ya. Akhirnya kaum muslimin kocar kacir di situ. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pipinya kena panah, giginya copot, ya. Itu buah dari ketidaktaatan, ya. Salah satu nanti bagi kita yang ingin berkumpul di surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah ketaatan kepada beliau. Ya, dulu beliau punya pelayan laki-laki namanya Sauban. Ya. Nah, satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar kota beberapa hari. Nah, ini pelayannya nggak ngikut. Dia sedih banget beberapa hari tidak bisa melihat wajah Nabi. Nah, ketika Nabi datang itu masih tersisa kesedihannya. Nabi melihat itu. Kemudian Nabi tanya, "Madza bika ya Sauban?" Ada apa denganmu wahai Sauban, kok kelihatan sedih? Ya. Kata Sauban begini, "Ya Rasulullah, tidak ada yang membuat aku bersedih, melainkan dalam beberapa hari ini aku tidak melihat wajahmu." Tuh, ya. Kemudian dia mengatakan, "Terbayang olehku di akhirat nanti, engkau pasti masuk surga, sementara aku entah di mana." Ya, Nabi kan pasti masuk surga. Dia pembantunya nggak jelas masuk surga apa enggak. Kalaupun aku masuk surga, pastilah surgamu dengan surgaku berbeda, dan aku tidak akan bisa lagi bertemu dengan engkau. Gitu. Ya. Nah, dari kisah ini turun sebuah ayat, ya. Jadi seorang pembatu bisa menggedor pintu langit sampai turun sebuah ayat. Ayatnya di dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan, ya, seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Gitu. Ya. Jadi ini kewajiban kita yang kelima, taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita yang keenam apa? Kewajiban kita yang keenam adalah membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu. Ya. Kalau kamu tidak menolongnya, kalau kamu tidak membelanya, sesungguhnya Allah sudah menolong mereka di dalam surat At-Taubah. Iz akhrajahu alladhina kafaru, ya, thaniyatnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak membela Nabi, sesungguhnya Allah sudah membelanya, sudah pernah membelanya. Allah yang akan membelanya. Pada saat orang-orang kafir mengusir beliau, ya, kemudian beliau berdua di dalam gua, dan beliau berkata kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, la tahzan, jangan bersedih, jangan takut, innallaha ma'ana. Ya, jadi kewajiban kita adalah membela beliau.
Ya, apalagi sekarang ini ya, orang itu terlalu sulit untuk mengkritisi Al-Quran. Al-Quran itu terlalu sempurna, ya, tidak punya cacat, tidak ada celah orang bisa mengkritisi Al-Quran. Nah, akhirnya mereka beralih, para buzzer, ya, kalau sekarang buzzer namanya, ya, mereka mengkritisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi misalnya istrinya banyak, ya, Nabi kita dituduh sebagai seorang yang seks maniak, ya, kemudian banyak lagi lah tuduhan-tuduhan lain. Nah, karena itu kita perlu juga bekal, ya, supaya kita bisa melakukan pembelaan bahwa apa yang mereka tuduhkan terhadap Nabi kita itu tidak benar. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang seks maniak misalnya, maka sejak awal beliau tidak menikah dengan Khadijah yang seorang janda. Ya, Nabi kita itu gagah, ganteng, cerdas, ya, tapi beliau menikah dengan Khadijah yang umurnya sudah 40 tahun. Ya, harusnya kan pilihnya kan yang 20 tahun, kan gitu. Ya, coba aja kita punya anak laki-laki umur 25, tawarin, mau nggak kamu menikah dengan yang 40? Ya, 1001 yang mau. Yang ada 40 tahun laki-laki nikah sama perempuan yang 25, gitu kan, yang banyak, ya. Sebagian besar istri Nabi itu janda. Padahal kalau Nabi mau, gadis-gadis itu mudah bagi beliau. Wajah ganteng, keturunan terhormat, harta banyak, ya. Tapi tidak itu. Nah, kita perlu lagi membaca itu supaya kita bisa mengcounter, melakukan pembelaan terhadap beliau dari tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya. Nah, ini semua 6 kewajiban kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya ingin memperdalam tentang kewajiban kita yang ketiga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kewajiban mengimani beliau. Ya. Nah, tadi saya katakan kita wajib mengimani beliau tanpa reserve. Dan kalau kita mengimani beliau, Allah menjanjikan bahwa kita akan dibebaskan dari azab yang pedih di akhirat nanti. Ya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya tidak perlu harus diancam-ancam baru kita mengimani, enggak. Kenapa? Karena apa yang beliau katakan itu benar, apa yang beliau katakan itu real, apa yang beliau katakan itu terjadi. Ya, kalau kita coba pikir sejenak, itu kita pikir hadis-hadis Nabi SAW itu benar semua. Ya, misalnya saya ingin ambil contoh saja, sebuah hadis tentang bersilaturahim. Ya, ini salah satu contoh aja kita analisis nih. Dalam hadis beliau mengatakan siapa yang ingin panjang umurnya, siapa yang ingin luas rezekinya, maka rajin-rajinlah dia bersilaturahim. Ya, sering kan dengar hadis itu kan? Saya pikirin ini, kenapa kok orang kalau mau kaya itu salah satunya rajin bersilaturahim. Ya, ternyata luar biasa. Pada saat orang bersilaturahim, tanpa dia sadari
dia sudah mendapatkan 6 si, dan 6 si ini yang bikin orang tuh jadi kaya gitu. 6 si. Apa saja 6 si itu? Si yang pertama adalah informasi. Ya, kalau kita ketemu orang, kita ngobrol dengan orang, itu sesungguhnya tanpa kita sadari kita sedang bertukar informasi. Makin banyak kita ketemu orang, makin banyak informasi yang kita dapat. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa yang namanya informasi itu penting, bahwa yang namanya informasi itu mahal. Jadi kita harus semangat cari informasi. Ya, jin aja semangat nyari informasi kan. Ya, jadi jin itu ada yang pekerjaannya nyuri informasi dari langit tuh. Ya, nanti dikasih ke teman-temannya paranormal, temannya para dukun. Nanti mereka bikin ramalan, kita percaya. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita membaca surat Al-Muluk misalnya, surat Tabarok, ada ayatnya bunyinya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh Allah sudah menghiasi langit dunia dengan bintang gemintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Selain sebagai penghias langit, Allah juga menjadikan bintang itu sebagai pelempar setan. Kalau ada meteor lewat, nah itu tandanya ada setan yang dilempar. Kenapa Allah lempar mereka? Mereka mencuri informasi, curi dengar. Ya, kadang dapat, kadang enggak. Nanti dikasih tahu sama teman-temannya di dunia itu. Namanya paranormal. Ya, bikinlah prediksi ramalan. Kalau kita percaya itu musyrik. Ya. Ya. Jadi informasi. Saya pernah mendengar kaset ceramahnya Tung Desem Waringin. Nah, dengar ya nama itu ya. Motivator nasional. Ya. Motivator yang kelasnya sudah nasional, bahkan mungkin internasional. Dia cerita bahwa ada temennya tuh jadi kaya raya gara-gara informasi. Jadi dulu pernah ada Menteri Pariwisata sedang datang ke Lombok. Dalam sebuah acara dia memberikan sambutan, saya akan jadikan Lombok ini menjadi tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Ya. Nah, ada yang hadir di situ ngerekam tuh. Udah itu terus dia langsung, wah ini peluang ini. Diborong tanah-tanah di Lombok tuh, daerah-daerah wisata tuh berapa hektar gitu. Dikasih DP doang. Harganya waktu itu 30.000 per meter. Dikasih DP 10.000. Dia bilang nanti 6 bulan lagi saya lunasi. Habis kasih DP berapa hektar tuh dia terbang ke Jakarta. Dia temuin teman-temannya pengusaha hotel. Dia bilang cepet kamu beli tanah di Lombok, nanti kalau enggak kebagian, karena Menteri Pariwisata akan menjadikan Lombok ini menjadi Balinya kedua. Wow, udah para pengusaha hotel berbondong-bondong beli tanah di situ, mendengar rekaman Menteri Pariwisata itu. Ya, padahal tanah itu adalah tanah dia yang sudah di DP tadi 10.000. Hanya dalam tempo 3 bulan dia bisa jual tanah yang di DP 10.000 jadi 300.000. Tuh, informasi. Ya. Makin banyak kita ketemu orang, makin banyak informasi, peluang kaya kita makin besar. Si yang kedua apa? Si yang kedua adalah inspirasi.
ide, gagasan. Ya. Kita makin ketemu orang banyak inspirasi nanti yang kita akan dapatkan. Ya. Orang yang sukses itu bukan orang yang punya modal banyak. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya ide banyak. Nah, salah satu supaya ide kita banyak adalah dengan banyak ketemu orang, banyak bersilaturahim. Itu. Ya. Salah duanya adalah dengan banyak berzikir. Ya, zikir itu bikin kaya. Masa iya Pak, cuman subhanallah bikin kaya? Iya. Ya. Orang berzikir itu jiwanya akan tenang. Ya kan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah jiwa kita akan tenang. Kalau jiwa kita tenang, ide-ide kita moncer. Peluang-peluang semua terbuka. Kalau kita stres, kita panik, kita galau, kita sedih, mampet nih, nggak keluar ide. Itu. Jadi benar kan? Ya, zikir itu bikin kaya. Allah katakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang tidak berzikir kepadaku maka bagi dia penghidupan yang sempit. Ya. Nah, jadi tadi si yang kedua pada saat kita bersilaturahim adalah inspirasi. Si yang ketiga adalah relasi, teman. Ya, makin banyak kita ketemu orang, makin banyak teman kita. Makin banyak teman kita, makin banyak pintu rezeki kita. Dulu guru saya pernah memberitahu gini, kalau kamu ingin tahu sebesar apa kapasitas rezekimu, maka lihat saja ada berapa nomor orang di handphonemu. Makin banyak nomor orang di handphone kita, itu peluang rezeki kita makin banyak. Gitu, ya. Dan ini senada dengan peribahasa kita toh. Ya. Kalau kamu punya 1000 teman, kamu harus merasa terlalu sedikit. Tapi kalau kamu punya 1 musuh, kamu harus merasa terlalu banyak. Jadi kalau perlu teman kita jangan 1000. Ya, kalau perlu dalam hidup kita jangan ada 1 pun musuh. Ya, jadi pada saat kita bertemu dengan seseorang, sesungguhnya pada saat itu kita sedang membuka 1 pintu rezeki kita. Ya. Di luar biasa kan Nabi SAW memerintahkan silaturahim jadi kaya, itu benar. Si yang keempat apa? Si yang keempat adalah promosi. Coba kita ingat lagi, kalau kita baru bertemu dengan orang yang baru kita kenal, apa yang dia tanya kepada kita atau kita tanya kepada dia? Paling enggak ada 3 pertanyaan yang enggak pernah. Enggak. 1, siapa nama Anda? Yang kedua, di mana Anda tinggal? Dan yang ketiga, apa pekerjaan Anda? Itu kan? Ya, pada saat orang bertanya kepada kita apa pekerjaan kita, katakan saja, enggak perlu malu. Ya. Kan kadang-kadang kita sendiri yang memblocking rezeki kita tuh dengan berbagai statement. Ya, kita kerjanya misalnya jualan apa gitu, karena buat kita itu pekerjaan yang apa tidak gengsi gitu ya, tidak bergengsi. Kita bilang saya pengacara, apa enak dong, kayak Pak Hotman Paris duitnya banyak. Bukan Pak, maksudnya pengangguran banyak acara. Coba apa manfaatnya buat orang lain dan buat kita? Nggak ada. Ya,
Kalau kita tukang gado-gado ya bilang aja saya tukang gado-gado, emang kenapa? Ya, ya jangan kira hal-hal kecil itu kalau dikelola dengan baik dia bisa menghasilkan banyak uang gitu. Ya, jadi katakan saja, nggak perlu malu. Kita punya percetakan misalnya. Ketika ketemu orang, saya punya percetakan Pak. 1000 orang kita ngomong saya punya percetakan, saya punya percetakan. Giliran orang butuh jasa cetakan dia perginya ke kita. Jadi itu promosi tanpa bayar, itu promosi tanpa sadar. Gitu. Ya. Kadang-kadang kita yang suka membatasi rezeki kita dengan statement-statement kecil tapi buruk. Saya mau udah tua Pak. Gitu kan? Ya. Saya pengen ibadah aja Pak, saya udah capek nyari duit. Itu kesannya humanis, tapi salah itu. Ya, saya sudah tua Pak. Coba nanti antum kalau lagi jalan dekat mall atau di jalan-jalan besar protokol, itu ada namanya Kentucky Fried Chicken. Ya, KFC. Siapa yang punya itu awalnya? Yang ada gambarnya tuh ada janggutnya sedikit, namanya Colonel Sanders. Ya, tahu umur berapa dia mulai usaha itu? Umur 65. Hidupnya tuh gagal. Umur 65 dia bikin ayam goreng, ditawarin teman-temannya pada suka, habis. Bikin kios laris, bikin cabang laris. Akhirnya dia buka franchise gitu. Entah udah berapa juta outletnya di muka bumi ini. Ya, biasanya kan ada KFC, ada McDonald gitu ya. Ya, ada Indomaret, besok ada Alfamaret, ada Alfamaret, besok ada Indomaret, dan bersaing aja itu berdua kan. KFC kan juga gitu dengan McDonald ya. Kalau KFC saya nggak punya datanya, kalau McDonald saya pernah baca artikel itu bahwa setiap 8 menit itu berdiri satu outlet McDonald di muka bumi ini. Saya bicara tadi udah 1 jam kali ya. Ya, berarti selama saya duduk di sini tuh udah berapa outlet McDonald berdiri itu? Berapa outlet KFC berdiri? Dia mulai usaha itu di umur 65. Gitu. Ya. Tapi saya udah capek Pak, saya mau ibadah aja Pak. Nah, kedengarannya manis nih. Ya. Yang benar itu seorang muslim itu ibadahnya getol, nyari duitnya juga getol gitu. Ya. Jangan nyari duit getol, ibadahnya enggak getol. Atau ibadahnya getol, nyari duitnya enggak getol. Ada lagi ibadah enggak getol, nyari duit enggak getol juga. Itu mati aja kalau gitu, mendingan gitu. Ya. Seorang muslim itu tadi ibadahnya getol, nyari duit juga getol. Begitu para sahabat Nabi dulu. Coba nanti antum buka lagi warisannya Abdurrahman bin Auf itu berapa? Warisannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berapa? Triliunan Pak. Nanti lihat berapa dinar yang dalam bentuk uang cash. Ya, 1 dinar itu isinya 4,25 gram emas. Emas itu kan sekarang harganya kurang lebih 1 juta ya. Kali aja. Jadi 1 dinar itu kalau emasnya 1 juta berarti 4.250.000. Buka nanti itu berapa triliun warisan mereka itu. Gitu. Ya. Kadang kita yang membatasi diri kita untuk jadi kaya. Saya sudah tua Pak, saya cuma PNS Pak, saya ya itu semuanya. Bongkar itu namanya mental block. Ya. Oke, jadi tadi apa? Informasi, inspirasi, kemudian relasi, yang keempat promosi. Ya. Yang kelima apa? Komunikasi. Ya. Berapa banyak masalah besar yang berbiaya mahal dia menjadi sederhana
menjadi murah karena komunikasi yang baik. Sebaliknya, berapa banyak masalah kecil sederhana yang harusnya berbiaya murah jadi mahal gara-gara komunikasi yang tidak baik. Saya pernah mendampingi teman berperkara, ya. Ada satu, ini kayak di komplek gini, rumahnya kan dempet-dempet gitu ya. Ini tetangga ini berantem nih berdua, rebutan tanah. Yang satu menuduh si A mengambil tanahnya, yang si A menuduh si B mengambil tanahnya. Akhirnya mereka berperkara. Ya. Si A habis 2 miliar, si B habis 2 miliar. Ya. Tahu berapa tanah yang mereka perebutkan? 20 cm, Pak. 20 cm kali 60 meter ke belakang. Habis 2 miliar nggak kelar. Yang harusnya kan nggak perlu begitu kalau komunikasi mereka baik, gitu ya. Nah, terus si yang keenam apa? Si yang keenam adalah komisi 2,5%. Legal kan? Ya. Kawan saya banyak. Ada satu yang butuh mau jual rumah, tinggal saya share. Bro, ada yang mau jual rumah nih murah, ya. Berapa harganya? 1 miliar. Di mana? Di Puri Insani, kan. Oh siap. Nah, ada yang beli kan? Dapat saya komisi kan? Itu sah nggak? Sah. Ya. Ada orang kaya di Jatimulya ini, ya. Saya nggak sebut namanya lah ya. Dulu saya pernah ceramah Isra Mi'raj di Azalea, dia hadir. Ya, setelah saya ceramah terus saya duduk, dia nyamperin ke saya tuh. Dia bilang begini, Ustadz, saya senang dengar ceramah Ustadz. Emangnya kenapa Pak Haji? Ceramah Ustadz mengingatkan saya dulu waktu miskin. Ya, emang Pak Haji miskin? Saya tahu kan dia orang kaya. Saya dulu miskin banget Ustadz, bukan miskin doang, miskin banget. Mungkin nggak ada kali orang semiskin saya. Emang kenapa Pak Haji? Dulu ini malam takbiran, saya jangankan beli baju, beli beras aja nggak ada. Itu malam takbiran. Saya kira nggak pernah di sini yang sampai merasakan situasi seperti itu. Malam takbiran nggak punya beras, bukan nggak punya baju. Nah terus saya dengar ceramah kayak Ustadz, ya. Habis itu saya qiyamul lail terus sampai sekarang, nggak pernah satu malam pun dia meninggalkan sholat tahajud. Nah satu hari saya ngantuk banget ini, bangun mau tahajud apa enggak. Akhirnya saya ambil air 1 ember, saya siram kepala saya, baju saya basah, saya sholat pakai baju basah supaya tidak ngantuk. Ya, kayak begitu tuh. Nah setelah itu katanya dunia ini datang menghampiri saya, nggak berhenti sampai sekarang. Di mula-mulanya dulu ada orang Jakarta punya tanah di Depok 17 hektar. Ya. Nah, dulu tanah masih harga 5 ribuan semeter di sini. Nah, karena pemiliknya orang Jakarta nggak tahu dia, yang dia tahu harga 1.000. Akhirnya dia minta tolong sama orang itu, Pak, tolong jualin tanah saya 17 hektar. Dari saya 1.000 per meternya, silakan Bapak jual berapa, lebihnya buat Bapak, saya nggak ngasih komisi. Tuh, ya. Akhirnya dijual berapa Pak? Dijual 5.000 semeter. Pemiliknya dapat 1.000, dia dapat 4.000. Kan kontraknya begitu. Silakan jual berapa saja, lebihnya buat Bapak, buat sayanya 1.000. Dijual 5.000 Pak. 5.000 kali sekarang bayangin jadi 1 juta lah ya, 1 juta dengan 5 juta. Si pemiliknya dapat 1 juta, dia dapat
4 juta kali 17 hektar, Pak. Tuh. Ya. Sah nggak? Sah, kontraknya begitu. Ya. Terus abis itu Ustadz, saya beli tanah lagi di Emeralda Golf tuh yang di Tapos. Itu dulu tanah dia tuh, dia beli 10 hektar. Harganya 5.000 semeter zaman dulu. Belum 3 bulan ditawar oleh Emeralda Golf, saya jual 100.000, tapi dia nggak mau. Akhirnya kenanya 50.000. Beli 5.000, belum 3 bulan jadi 50.000 kali 10 hektar gitu ya. Saya kira Bapak semua tahu kalau saya sebut orangnya, tapi saya nggak mau sebut karena nggak jauh dari sini ya gitu. Nah, jadi itu semua Bapak Ibu ya, apa yang Nabi katakan itu benar gitu, nyata, jelas, logis, rasional. Jadi kita nggak perlu dipaksa-paksa beriman, juga memang harusnya kita imani itu ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali ya kajian kita kali ini ya, pada saat momen kelahiran beliau. Tadi kita punya 6 kewajiban. 1, mengenal beliau. 2, mencintai beliau. 3, mengimani beliau. 4, mengikuti beliau. 5, mentaati beliau. 6, membela beliau. Allahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali. Monggo kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, saya persilahkan sebelum kita tutup. Ya, silakan, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang menambahkan? Tidak ada? Cukup? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.